Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fauziana Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah akan memaparkan terbentuknya alam semesta, galaksi, tata surya, dan susunan lapisan bumi. Alam semesta atau jagat raya didefinisikan sebagai ruang dan waktu di mana semua energi dan materi berpadu. Alam semesta kadang disebut sebagai alam raya atau maya pada. Terjadinya alam semesta ini telah dipelajari oleh manusia sejak dahulu. Dari waktu ke waktu, sejalan dengan perkembangan akal pikiran manusia yang diikuti oleh kemajuan teknologi, pandangan terhadap alam semesta yang semakin luas. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Salah satu teori terbentuknya alam semesta yaitu teori keadaan tetap. Menurut teori ini, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Teori keadaan tetap ini menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah, atau disebut juga sebagai statis. Galaksi adalah bagian dari alam semesta yang di dalamnya terdiri dari satu atau beberapa benda angkasa yang berukuran besar yang dikelilingi oleh partikel-partikel. Macam-macam dari partikel ini antara lain adalah bintang, gas, nebula, debu, dan partikel-partikel langit lainnya. Selanjutnya yaitu tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit tersebut terdiri dari planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Planet-planet tersebut senantiasa bergerak memutari matahari dikarenakan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Tata surya sebagai sistem antariksa ini saling terkait gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Ada berbagai macam teori tentang terbentuknya tata surya. Salah satunya yaitu teori awan debu. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak, yang berputar menyerupai cakram, lalu berubah bentuk menjadi matahari dan planet. Pada teori awan debu ini, proses yang terjadi adalah penggumpalan. Pada proses ini, partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk bola, dan lama-kelamaan menjadi cakram. Partikel yang berada di tengah cakram saling menekan lalu menimbulkan panas dan menjadi pijar. Bagian tengah ini kemudian menjadi matahari. Sementara bagian luar berputar dengan sangat cepat lalu sampai pada titik di mana mereka terpental dan terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Di bagian inilah pada akhirnya menjadi planet dan penyusun tata surya lainnya selain matahari. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Sistem tata surya tersebut antara lain matahari yang merupakan anggota penting dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Selanjutnya yaitu ada planet Merkurius yang merupakan planet terkecil dalam tata surya dan paling dekat dengan bumi. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya.
Hal ini disebabkan oleh kandungan atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida yang diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari terbit di Venus bukan di timur, melainkan di arah barat, sedangkan terbenam di arah timur. Berikutnya yaitu planet Bumi yang memiliki makhluk hidup di dalamnya. 70% bagiannya adalah air dan 20% adalah daratan. Planet Mars. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, dan berdebu. Planet Mars memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Komposisi atmosfernya diantaranya karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Planet selanjutnya yaitu planet Jupiter, yang merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume Bumi. Planet Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet, terbentuk dari partikel gas, beku, dan batu. Kemudian planet Uranus yang merupakan planet paling dingin dalam tata surya dengan suhu terendah yaitu minus 224 derajat Celcius dan memiliki 4 kali ukuran Bumi. Atmosfernya terdiri dari metana, inti padat metana beku. Planet yang terakhir yaitu planet Neptunus yang merupakan planet paling berangin dalam tata surya karena memiliki angin badai. Memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen serta gas metana. Susunan lapisan bumi. Perlu kita ketahui bahwa bumi tersusun oleh beberapa lapisan. Lapisan penyusun bumi ini terdiri dari beberapa lapis yang memiliki beberapa karakteristiknya yang khas. Pergerakan bumi ini disebabkan karena tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Dari dua tenaga inilah yang menyebabkan bentang alam mengalami perubahan dan bumi mengalami pelapisan. Lapisan penyusun bumi terdiri dari kerak bumi yang juga dikenal dengan nama crust. Kerak bumi adalah lapisan yang memiliki ketebalan paling tipis dibandingkan lapisan lainnya. Kerak bumi mengandung tanah dan batuan yang di dalamnya mengandung mineral dan logam. Contohnya seperti silikon, besi, aluminium, magnesium, natrium, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian berikutnya ada lapisan lain yaitu mantel bumi atau yang lebih dikenal dengan sebutan astenosfer. Mantel bumi yaitu lapisan yang paling tebal di antara lapisan lainnya. Ketebalannya bisa mencapai 2.900 km. Tidak hanya tebal, mantel bumi juga termasuk lapisan yang berat. Ada dua lapisan yang tersedia yaitu mantel luar dan mantel dalam. Setelah itu ada lapisan paling bawah bumi yang dikenal dengan sebutan inti luar bumi. Di lapisan ini mengandung cairan magma. Di inti luar bumi tidak ditemukan kandungan air. Mayoritas kandungannya terdiri dari nikel dan besi dalam bentuk cair. Kemudian yang terakhir ada inti dalam bumi. Lapisan penyusun bumi paling bawah adalah inti dalam bumi yang memiliki suhu paling tinggi yaitu
5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Unsur dalam inti dalam ini terdiri dari nikel, belerang, oksigen, silikon, sampai dengan kalium. Hal menarik dari inti dalam bumi yaitu semua unsur ini dalam bentuk padatan. Tidak seperti inti luar bumi yang bersifat cair. Alasan lapisan ini berbentuk padatan karena tekanan yang dimiliki di inti bumi ini sangat besar, sehingga akhirnya lapisan tersebut membentuk padatan. Lapisan udara bumi. Bumi tidak hanya terdiri dari lapisan yang berbentuk fisik seperti padat dan cair saja, namun ada juga lapisan bumi di luar lapisan bumi, yaitu lapisan udara bumi. Di antaranya adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer ini merupakan lapisan bumi yang memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu untuk melindungi bumi dari benda angkasa yang jatuh, menjaga kestabilan suhu udara di bumi, serta mengatur siklus cuaca dan iklim di bumi. Ketebalan dari atmosfer mencapai lebih dari 650 km. Di atmosfer ini banyak mengandung unsur nitrogen, yaitu mencapai 78%. Sementara itu, oksigen ada 21% dari bagian atmosfer. Sisanya sebagian kecil disusun oleh karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain. Atmosfer tersusun atas lapisan-lapisan penyusunnya yang meliputi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya ada hidrosfer, yang merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer terdiri dari danau, samudra, sungai, uap, sampai air tanah. Berikutnya yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar bumi yang terdiri dari bebatuan. Lapisan ini berbentuk lempengan yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Dalam arti luas, litosfer juga diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya.